Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novadianto dari kelas 11 TKJ 2. Di video ini saya akan membuat konfigurasi untuk DNS, FTP file, web database server, dan webmail server. Yang pertama harus dilakukan yaitu masuk ke VirtualBox-nya. Kemudian kita akan masuk ke dalam konfigurasinya. Sebelum itu saya akan copy dulu. Selanjutnya masuk ke config Debian-nya. Kita tunggu sebentar. Jika sudah masuk seperti ini, kita akan loginkan sebagai root dengan masukkan password. Di sini kita login sebagai root ini untuk agar kita dapat mengatur konfigurasinya. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kita selanjutnya itu masuk ke selanjutnya kita masuk ke nano/etc/network/interface. Pada bagian ini kita ubah kalau hotplug ini menjadi auto dan DHCP ini diubah menjadi static. Lalu enter, tab sekali, habis itu masukkan addressnya, yaitu di sini saya akan masukkan address saya yaitu 200.100.1.21. Lalu kita masukkan netmasknya itu 255.255.255.0. Jadi netmask ini tergantung dari IP yang kita masukkan. Selanjutnya saya lalu masukkan lagi yaitu auto th0.21, lalu ifs th0.21 inet static, lalu masukkan kembali IP-nya. Di sini saya akan menggunakan 200.100.1.22 dan untuk netmasknya sama. Jika sudah, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter untuk keluar dari konfigurasi ini. Selanjutnya kita akan merestartnya agar IP-nya masuk. Dengan masukkan yaitu service networking restart, lalu enter. Jika sudah, selanjutnya kita akan melihat IP-nya. Cara untuk melihatnya kita bisa ketikkan yaitu if config, lalu enter. Maka di sini pada bagian ETH0 IP yang masuk yaitu 200.100.121, lalu yang ETH01 ini akan masuk 200.100.1.22. Selanjutnya kita akan install bin 9 yaitu dengan ketikan apt get install bin 9. Lalu enter. Lalu di sini masuk ketikan Y, lalu enter. Maka di sini dia akan meminta kita untuk mengubah drive kita menjadi DVD 1.
Juga sudah kita masukkan, lalu kita klik enter. Oke, juga sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya itu masukkan nano slash etc slash bin name bin name on, lalu masuk. Jika sudah pergi ke paling bawah, lalu ketikkan komen, yaitu seperti ini. Kita akan masukkan yaitu zone tanda petik, lalu kita masukkan untuk DNS kita, yaitu saya akan masukkan yang untuk .com, lalu petik kembali, masukkan kurung keriting, lalu ketikkan type master. Habis itu titik koma, masuk ke bawah lagi, masukkan file, titik 2 lagi, etc bin db nama saya, lalu titik 2 tanda petik tutup kurung keriting, lalu titik koma kembali, lalu kita masukkan kembali itu zone nama saya kedua, titik or titik id, dua kurung, lalu masukkan type master titik 2 file slash etc slash bin slash db titik dui tanda petik titik 2 seperti ini. Lalu kita masukkan kembali itu zone titik 2 1.200 titik 1.100 titik 200 titik in strip addr titik arba petik Baboro master file salah. Ini jangan lupa sebelum dimasukkan slash etc ini masukkan tanda petik slash etc slash bit slash db titik 200 titik 2 tanda petik titik koma, lalu tutup kurung titik koma lagi. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah.
Jika sudah, selanjutnya Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan cd etc slash bin. Jadi di sini gunanya itu untuk pergi dari yang awalnya itu kita jadi root, kita pindah ke etc bin. Di sini kita akan masukkan cp db titik lokal db titik nama saya yang pertama tadi dimasukkan, lalu kita masukkan kembali nama saya yang kedua tadi, enter. Lalu yang terakhir ini ubah lokalnya ini menjadi 1127 dan db nya ini menjadi 200, lalu enter. Jika sudah, selanjutnya kita akan ketikkan nano db nama saya pertama. Jadi di sini gunanya kita untuk masuk ke bagian config nano ini. Di sini kita ubah menjadi localhost ini menjadi nama saya .com. Di sini juga. Selanjutnya pada bagian IP ini kita masukkan IP kita yang pertama tadi 200.100.1.21. Lalu ini kita hapus semua. Ini kita ganti menjadi www 3 kali, tab. Ini kita masukkan in, tab lagi, a, tab lagi, lalu masukkan IP-nya. Lalu kita masukkan FTP, tab, in, tab, a lagi, tab, lalu kita masukkan IP-nya juga. Diperhatikan jangan sampai salah. Ya sudah, Ctrl X, ya, enter. Lalu kita masukkan db dwi. Lalu di sini kita masukkan localhost-nya itu menjadi dwi.or.id. Kan ada kalau lalu localhost yang di bawah ini kita ubah menjadi www.or.id. IP-nya kita ubah dari 200.100.1.22. Lalu kita masukkan yang di bawahnya itu menjadi www tab in tab a tab 200.100.1.22 tp in tab a. Jangan lupa caps lock ubah menjadi 200.100.1.22. Jika sudah, jangan lupa dilihat agar tidak salah. Lalu Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya masuk ke db 200. Pada bagian localhost yang di atas ini kita ubah menjadi apa.com.
Lalu pada bagian yang localhost di sini ubah menjadi .com juga. Pada bagian PTR ini yang di awal ini kita ubah menjadi sesuai apa kita. Lalu masukkan atau titik com lagi, masukkan 21, tab in, tab PTR, tab www.yanto.com. Lalu kita masukkan itu 22, tab in, tab PTR, tab duit titik. Yang di sini kita masukkan or.id. Ya sudah, lalu Ctrl X, Y, dan Enter. Selanjutnya kita ketikkan nano /etc /resolve conf, lalu Enter. Name servernya ini sebelum name server ini kita masukkan yaitu search Yang pertama yes no no. ya, yang .com, lalu Enter, lalu ubah IP-nya menjadi IP kita. Lalu masukkan kembali search duit.or.id. Lalu nama servernya ini ubah menjadi 200.100.1.22. Ya sudah, lalu Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan merestart merestart bin 9-nya agar konfigurasi kita masuk. Ya, kita masukkan yaitu service bin 9 restart. Lalu kita akan cek apakah konfigurasi yang kita lakukan ini berhasil, yaitu dengan ketikan ns lookup Yanto, nama saya. Oh ya udah, makanya tadi aku ngerjain ns lookup .com, lalu Enter. Di sini maka yang keluar di sini akan yaitu apa yang sudah kita masukkan yang tadi. Lalu kita masukkan kedua yaitu duit ORID-nya. Di sini juga sudah masuk. Soalnya kita akan cek pada bagian IP apakah benar-benar berhasil. Kita masukkan IP-nya, IP kita yang kita masukkan tadi. 200.100.1.21. Di sini maka yang keluar adalah nama domain .com kita. Lalu yang IP kedua saya, yang di sini adalah or.id. Jika sudah seperti ini maka tanda sudah berhasil. Selanjutnya kita pergi ke device optical driver ini, kita ubah menjadi DVD2. Lalu kita open force amount. Jika sudah, selanjutnya itu kita masukkan yaitu apt/cd-rom ident. Jadi di sini gunanya yaitu untuk mengidentifikasi apakah kita sudah memasukkannya atau belum. Lalu jika belum maka
Jika apa, selanjutnya kita akan masukkan DVD-nya ke sistem, yaitu dengan kita masukkan yaitu apt slash cd-rom add, lalu enter. Jika sudah keluar tulisan seperti ini, tandanya sudah berhasil. Jadi itulah video untuk bagian konfigurasi DNS-nya. Kita akan masuk ke video bagian apa? Konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi file FTP web database server. Untuk konfigurasi file FTP-nya, yang pertama kita lakukan yaitu kita ketikkan apt get install proftpd apt script get install proftpd, lalu enter. Di sini kita ketikkan y lalu enter. Di sini dia minta kita untuk mengubah menjadi DVD 1. Jika sudah kita ubah, lalu kita klik enter. Lalu dia minta kita ubah menjadi video 2 kembali. Lalu enter kembali. Pada bagian ini biarkan di standalone, lalu kita OK. Oh ya. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian slash etc slash proftpd slash proftpd conf, lalu kita enter. Lalu pergi ke bagian name server name ini. Pada bagian server name ini kita ubah menjadi domain kita yang .com sebelumnya itu. Lalu kita Ctrl X Y, Ctrl X Y, lalu enter. Kita masuk kembali ke proftpd conf ini. Pergi ke bagian paling bawah dari back, lalu kita masukkan itu seperti ini. Di sini ingat jangan pakai spasi tapi pakai tab. Ingat jangan pakai spasi tapi pakai tab. Jika sudah, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Lalu kita akan masuk ke bagian file selanjutnya, itu kita akan ketikkan mkdir
slash file ft masukkan mkdir slash spasi titik file ftp lalu enter. Selanjutnya masuk ke chmod min R gede lalu masukkan 777 spasi slash file ftp lalu enter. Selanjutnya ketikkan cd slash file ftp lalu enter. Berbagian ini kita masukkan yaitu mkdir file 1, file 2, file 3 lalu kita enter. Lalu kita akan masukkan user kita, menambahkan user kita, itu dengan kita masukkan user add spasi min d slash file ftp slash admin lalu enter. Lalu kita akan masukkan passwordnya, tambahkan password yang komennya itu yaitu pas wd admin lalu enter. Kita akan masukkan passwordnya itu. Di sini saya akan masukkan yaitu contohnya sebagai 12 34 56 78. Lalu kita retype enter. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan merestart agar konfigurasi yang masuk, yaitu dengan masukkan service prof tpd restart lalu enter. Tunggu hingga selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk PHP, itu kita masukkan apt get install apache 2 php 5 lalu enter. Sini kita masuk ke ketikan y lalu enter. Kita ubah lagi DVD-nya menjadi DVD 1 sesuai perintah yang diminta, enter. Tunggu hingga selesai. Ya sudah. Selanjutnya kita masukkan nano slash tc slash apache 2 sets available lalu enter. Pada bagian ini pergi ke bagian di bawah server admin ini. Sebelum itu pada bagian local sini ubah menjadi nama domain.com kita, enter lalu tab, kita masukkan server name-nya, kita masukkan yaitu www, nama saya, salah tab dulu. Sini masukkan domain kita. Nah, ini server alias. Oke, sudah, Ctrl X, Y dan enter. Lalu selanjutnya itu kita akan restart dengan masukkan service apache 2 start, lalu enter. Hingga selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya, itu ketikkan nano slash var slash www index html lalu kita enter.
Di bagian ini konfigurasinya akan jadi seperti ini. Bentar, agar dapat dilihat. Di bagian ini kita hapus semua, lalu masukkan seperti ini. Oke, admin. Lalu di bagian sini konfigurasi interface. Kita tambahkan di bawah sini seperti Jelas. Ini. Di slash lalu kita masukkan lagi. Untuk kata-kata di sini bisa bebas. Di sini saya akan masukkan yaitu terima kasih. lalu kita lihat pindah ke kita kalian bebas masukin Di sebelum tarif ini kita masukkan itu A spasi lalu selanjutnya adalah interface yang kedua. ini apa spasi? Ini nggak pakai spasi. Di sini kalian tambahkan bagi
lalu satu tidak start terusnya dengan rendah di belakangnya jadi 13 lalu Ctrl X 2% lalu maka selanjutnya kita akan melakukan restart jadi kalau sudah oke kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Jika sudah, lalu kita Ctrl X, Y, dan Oke, Enter. tadi hasil konfigurasinya. Selanjutnya kita masukkan APT. Jadi ada pembukaan IP dan network. Lalu langkah selanjutnya Kita akan masukkan apt get install MySQL server, MySQL client, lalu enter. Lalu kita Y, lalu enter. Di bagian ini kita masukkan passwordnya itu 1, 2. Saya akan masukkan passwordnya itu contohnya 1 sampai 8. Tab dan enter. Kita retype passwordnya, tab dan enter. dan dipilih satu. Tunggu hingga selesai. Saya berhasil terinstall. Kita akan melakukan konfigurasi database Selanjutnya kita masukkan nano yaitu apt kita ketikkan apt strip apt get install php my admin, lalu Y dan enter. Pada bagian ini, pada bagian APC2 ini kita spasi, tab, dan OK. Lalu di bagian ini kita yes. Lalu masukkan passwordnya. Saya akan masukkan 1 sampai 8. Lalu kita masukkan konfigurasi, masukkan kembali passwordnya. Selanjutnya kita akan pergi ke kontrol panel. Sebelum itu ini untuk networknya ini kita hubung menjadi only adapter. Lalu kita OK. Selanjutnya pergi ke kontrol panel, network interface, network and sharing center. Pergi ke channel adapter setting. Pada bagian ether yang di VirtualBox ini masuk ke bagian properties, lalu protokol. Gua menjadi following IP address. Kita masukkan IP-nya itu. IP-nya itu satu IP sebelum IP yang pertama kali kita masukkan. Lalu yang di sini akan kita masukkan IP setelahnya. Di sini juga. Ya sudah, lalu kita OK, dan kita close. Selanjutnya kita akan pergi ke selanjutnya itu pergi ke bagian WinSCP. Kita login ke WinSCP.
kita ubah menjadi FTP atau port nomornya itu 21, hostname-nya itu kita masukkan IP kita. Lalu username-nya ini kita masukkan admin dan passwordnya itu 1 sampai 8 seperti password yang sudah kita masukkan, lalu kita login. Oke. lalu masukkan IP. Langsung diubah ya. Iya. Selanjutnya kita akan masukkan file surat zip dan WordPress zip-nya ini kita pindahkan ke bagian kanan. Lalu pada bagian surat ini kita ubah. Aduh, salah. Salah. Sebentar. Salah. Aduh. Kita masuk ke WinSCP. Kita ubah menjadi FTP. Pada bagian surat ini kita ubah namanya menjadi rar. Enter. Ya sudah, kita pergi ke Debian kembali. Sebelum itu kita akan coba apakah sudah masuk konfigurasi kita dengan pergi ke Chrome. Lalu kita ketikkan nama domain kita. Oke, di sini sudah masuk seperti yang kita konfigurasi sebelumnya. Selanjutnya kita ketikkan cd slash Kemudian kita akan file FTP. kembali ke konfigurasi pada kode yang di copy sebelumnya. Lalu kita ketikkan ls, maka filenya akan masuk seperti ini, yaitu surat rar dan WordPress. Selanjutnya kita ketikkan itu mv WordPress zip, lalu enter. Oh, salah. WordPress zip slash var slash www, lalu enter. Jika sudah, selanjutnya kita ketikkan cd slash var slash www, lalu masuk. Kita akan ubah menjadi dari file FTP ini menjadi var. Lalu kita akan coba periksa dengan ketikan ls, maka dia index HTML-nya akan keluar WordPress seperti ini. Selanjutnya kita ketikkan apt get install unzip, lalu enter. Tunggu hingga selesai. Lalu kita akan mengekstrak WordPress-nya. Kita ketikkan unzip WordPress. Lalu enter. Tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan masukkan cd slash WordPress. Oh, salah.
cd WordPress lalu enter, maka dia akan menambah www ini dengan ditambah kembali dengan WordPress. Selanjutnya masukkan yaitu cp wp config sample.php spasi wp config.com lalu enter. Langkah selanjutnya itu kita akan ketikkan nano wp config.php lalu enter. Sebentar. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Soalnya punya maaf ini wp config php lalu enter. Jika sudah, lalu kita masuk ke php. Jika sudah keluar seperti ini, pada bagian database name ini kita ubah. Kita akan ubah menjadi, di sini kita akan ubah menjadi WordPress. Lalu username ini kita akan ubah menjadi root, dan pada bagian password ini kita akan masukkan admin. Lalu Ctrl X, Y, dan enter. Jika sudah, selanjutnya kita akan ketikkan cd/var/www. Lalu kita akan cek dengan ketikkan ls, maka di sini indeks HTML-nya akan muncul WordPress dan WordPress zip-nya. Selanjutnya kita masukkan cd/file.ftp lalu enter. Lalu kita akan ls untuk mengeceknya, maka di sini yang tertera hanya surat.rar. Lalu kita akan masukkan mv titik surat.rar /var/www lalu enter. Nah, lalu ketikkan cd/var/www enter, lalu ketikkan ls, maka di sini indeks HTML akan keluar surat.rar WordPress ini. Selanjutnya kita akan apt get install zip lalu enter. Lalu di sini lalu kita masukkan zip surat.rar mengikuti dari file surat yang kita masukkan. Lalu kita unzip, tunggu hingga selesai. Lalu kita lihat, kita periksa dengan ls.
Maka di sini indeks HTML-nya akan keluar surat rar. Selanjutnya kita akan masuk ke MySQL menu root min p. Di sini kita akan lalu enter. Dan kita enterkan passwordnya itu di sini saya akan masukkan 1 sampai 8. Lalu enter. Selanjutnya di bagian ini, pada bagian MySQL ini kita masukkan create database surat, lalu enter. Lalu kita akan cek dengan show databases, lalu enter. Oh, salah. Show database, enter. Maka di sini yang keluar akan 5 rows in sheet. Jika sudah, kita akan keluar dengan ketikan exit. Selanjutnya kita akan ke dalam folder directory web server. Caranya yaitu kita akan ketikkan cd/etc/ apache2 site available, lalu enter. Kita akan cek ls dengan ls, maka yang keluar adalah default SSL ini. Selanjutnya kita akan cp surat, lalu enter. Sebentar, sepertinya ada yang salah lagi. Oh, salah. Ini site enable, lalu enter. Lalu kita ketikkan ls, maka di sini yang keluar adalah 00 default ini. Lalu kita masukkan itu cp 000 default surat, kita enter. Lalu kita cek dengan ls, maka di sini akan keluar default surat. Oh, selanjutnya kita akan masuk ke bagian nano surat. Lalu pada bagian server alias ini, oh ya, pada bagian var www ini kita tambahkan /surat. Lalu kita tambahkan dia lagi dengan perintah jika sudah, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan cd/var www surat.home lalu enter. Oh, ini menggunakan slash lalu enter. Ya sudah seperti ini, lalu kita masukkan nano koneksi.php lalu enter. Pergi ke bagian pas ini, kita masukkan admin. Ya sudah, Ctrl X, Y, dan enter. lalu langkah selanjutnya
masukkan ke Jika sudah, lalu kita akan masukkan service Apache 2 restart. Untuk memasukkan konfigurasinya itu enter. Tunggu selesai. Jika sudah selesai, kita akan coba cek ke control panel apakah ada yang berubah atau tidak. Oke, tidak ada yang berubah. Selanjutnya kita akan pergi ke database. Di sini kita akan login sebagai root dan passwordnya 1 sampai 8. Jika sudah masuk, kita akan pergi ke bagian surat, lalu import. Pada bagian ini kita klik choose file, kita masukkan DB surat kita yang SQL itu, lalu kita go. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan pergi untuk cek. Cara cek apakah sudah berhasil itu dengan kita ketikkan nama domain kita, /surat/ lalu enter. Jika sudah seperti ini, tandanya konfigurasi FTP file web database server kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke konfigurasi selanjutnya. Yaitu kita akan masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu konfigurasi webmail. Oke, jika sudah, selanjutnya kembali ke untuk balik ke selanjutnya kita akan ketikkan cd untuk kembali ke awal. Lalu di sini kita akan masukkan nano /etc/apt. Di sini akan masukkan nano/etc/apache sources untuk melihat CD yang sudah kita masukkan. Di sini CD-nya itu ada CD DVD pertama dan DVD kedua. Lalu kita akan tambahkan untuk DVD ketiga. Cara menambahkannya itu kita mulai dengan ketikan eject, lalu enter. Lalu di sini kita masuk ke bagian DVD, kita pindahkan ke DVD 3. Jadi sudah, lalu kita ketikkan apt cd-rom ident cd-rom ident apt cd-rom Oke, selanjutnya kita akan ketikkan apt cd-rom add, lalu enter. Jika sudah seperti ini, tandanya kita sudah berhasil menambahkan DVD 3-nya. Kita akan cek kembali. Kita bisa cek kembali dengan kita ketikkan nano. Oke, di sini dia sudah masuk DVD 3-nya. Selanjutnya kita akan masukkan apt get install postfix courier imap courier pop dan squirrel mail. Lalu kita enter, tunggu hingga selesai, lalu lalu enter. Buat lagi menjadi DVD 1.
Di sini kita ketikkan oke. Internet site oke. Pada sistem mail name ini biarkan tetap kita tambahkan .com, lalu kita oke. Lalu kita pindah menjadi DVD 2 kembali. Di sini kita masuk ke bagian yes, tunggu hingga selesai. Lalu kita ubah menjadi DVD 3 kembali. Lalu enter. Tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, selanjutnya kita masukkan mail dir mac spasi etc scale mail dir. Untuk mail dir di sini M-nya itu harus kapital agar tidak ada kesalahan di selanjutnya. Ibunya ngambil. Lalu masukkan nano /etc /postfix main cf untuk pergi ke bagian main cf ini. Lalu kita pergi ke bagian bawah, ke bagian paling bawah. Lalu kita tambahkan home underscore mailboard spasi sama dengan spasi kembali, lalu masukkan maildir slash. Lalu Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya masuk ke dpkg, reconfigure postfix untuk melakukan konfigurasi pada postfix. Lalu kita enter. Di sini oke. Ini tetap di internet site, lalu oke. Pada sistem mail name ini kita tambahkan mail.com. Jika sudah ada, tidak usah nambahkan, lalu kita oke. Untuk root and postmer mail receive ini biarin kosong. Di sini juga lihat pada bagian awal ini apakah ada mailnya. Jika tidak ada, kita tambahkan. Lalu oke. Di sini biarkan no. Di sini lanjut saja, biarin, tidak ada yang berubah. Jadi di sini ubah jadi no. Ini biarin 0. Ini biarkan saja. Ini pergi ke ubah menjadi IPv4 dan oke. Ya sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan gak usah kau tutup, panas tangan biji. Rea, absen Wahyu berapa? 39. Jangan oke.
Selanjutnya ketikkan cd slash etc slash bin. Lalu kita akan coba dengan ls. Maka di sini yang keluar adalah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian nano, db nama saya atau nama domainnya, enter. Pergi ke bagian paling bawah, kita tambahkan mail in a, masukkan IP-nya juga 200.100.121. Lalu kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu kita ketikkan cp default mail, enter, enter. Oh, sebelum itu kita ketikkan cd slash etc slash apa c2 slash sites available, lalu enter. Lalu kita ketikkan itu cp default mail, lalu enter. Dan kita akan coba dengan ls. Maka di sini akan masuk yaitu default SSL mail. Dan selanjutnya kita akan pergi ke bagian nano mail, lalu enter. Pada bagian nano mail ini kita hapus server aliasnya ini. Dan ubah www-nya ini menjadi mail. Dan pada bagian www ini ubah menjadi usr slash share squirrel mail. Lalu yang di sini juga diubah. Yep. Kita lihat benar-benar apakah ada yang salah atau tidak. USR share squirrel mail. Oh, ini ditambah ini. Sudah sudah, lalu Ctrl X, Y dan enter. Selanjutnya kita ketikkan nano slash etc. c2 slash c2 titik conf, lalu enter. Lalu pergi ke bagian sebentar. Ketika nano slash
etc slash squirrel mail slash apache conf, lalu enter. Pergi ke bawah, pergi ke bagian user ini, pada bagian yang di bawah user ini hapus semua tanda pagarnya. Lalu pada bagian virtual host ini yang 1 titik sampai 4 ini ubah menjadi bintang titik 280. Lalu pada webmail example ini ubah menjadi nama domain kita, sedangkan saya masukkan yang .com. Ya sudah, lalu Ctrl X, Y, dan enter. Lalu pergi ke bagian nano etc slash apache 2 slash apache 2.conf. Pergi ke page paling bawah. Lalu kita masukkan yaitu include slash etc slash squirrel mail slash apache .conf. Diperhatikan di sini tulisannya itu include slash etc slash squirrel mail slash apache .conf. Lalu Ctrl X, Y, dan enter. Ya sudah, lalu kita akan melakukan service restart. Yang pertama itu kita akan melakukan service postfix restart, lalu enter. Lalu selanjutnya service by 9 restart, lalu enter. Selanjutnya service apache 2 restart. Lalu yang terakhir courier imap restart, lalu enter. Jika sudah seperti ini, kita akan coba akses ke squirrel mail-nya. Bisa. Sama seperti itu. Kalau kita masuk yaitu yang .com slash squirrel mail, lalu enter. Jika berhasil, lalu kita akan tambahkan user. Cara menambahkan usernya itu kita pergi ke sini, kita masukkan yaitu add user. Di sini akan saya masukkan nama saya, Nova 1, dan masukkan passwordnya yang mudah diingat saja. Di sini masukkan seperti namanya. Lalu masukkan user kedua. Lalu kita coba login.
Alhamdulillah sudah berhasil. Lalu kita login pada yang kedua. Uh. Jika sudah seperti ini tandanya konfigurasinya sudah berhasil. Jadi kita akan coba untuk mengirim surat. Di sini subjeknya tes. Coba hai konfigurasi. Ini sebagai contoh saja. Jika sudah, lalu kita send saja. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke yang kedua, akun kedua kita, lalu kita coba apakah sudah menerima suratnya atau belum. Sebentar, sepertinya salah. Kita send. Saya masuk. Aduh, si ini mana? Oh ini. Nah ini. Jika sudah seperti ini bisa berkirim surat, tandanya konfigurasi kita sudah berhasil. Untuk sekian konfigurasi baiklah, itu semua konfigurasi untuk DNS, konfigurasi FTP, file, web database server, dan konfigurasi webmail dari saya. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.